Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan budidaya udang. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diolah oleh Forum Udang Indonesia, ekspor udang nasional di sepanjang Januari sampai November 2020 mencapai 1,86 miliar dolar Amerika. Saat ini, pemerintah tengah berupaya agar Indonesia dapat mencapai target peningkatan 250% hingga tahun 2024. Untuk menghasilkan industri budidaya udang yang baik, tentunya dibutuhkan usaha yang lebih keras dan pentingnya pengetahuan mengenai apa saja yang harus dilakukan agar mencapai target tersebut. Salah satu faktor yang penting dalam budidaya udang adalah kesehatan dari udang itu sendiri, karena udang adalah hewan budidaya yang seringkali terserang penyakit, seperti WSSW misalnya. Pengetahuan tentang manajemen kesehatan udang perlu diperhatikan dan dipelajari oleh setiap petambak udang yang ada di Indonesia. Kami, dari kelompok 3 yang diwakili oleh Yolanda Amelia Putri, melakukan survei dan wawancara kepada pemilik tambak udang yang ada di Bratasena untuk mengetahui apa saja langkah-langkah manajemen kesehatan udang yang ada di tambak tersebut. Tambak yang kami datangi adalah tambak milik Bapak Sunario. Tambak tersebut beralamatkan di Infra, Blok 1, Jalur 60, Nomor 6, Bratasena Adiwara, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pak Sunario telah menjalankan usaha budidaya udang kurang lebih selama 23 tahun. Pada masa jayanya, tambak milik kelompok Pak Sunario pernah mencapai hasil panen sebanyak kurang lebih 100 juta ton per satu siklus. Namun, karena mengalami kebangkrutan, kini para anggotanya mulai membuka usaha secara mandiri. Komoditas yang dibudidayakan di sini adalah udang faname. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami mewawancarai Pak Sunario. Berikut adalah wawancaranya. Selamat siang, Mbak. Oh, Pak Sunario. Saya ingin mewawancarai Bapak sebentar, boleh? Oh, boleh, Mbak. Silakan, Mbak. Bicara tentang apa, Mbak? Tentang manajemen kesehatan udang, Pak. Di sini dulu, Mbak. Enak, Mbak. Di Iya. sini. Saat ini tuh aspek apa saja sih, Pak, yang digunakan dalam manajemen kesehatan udang itu? Oh, sekarang ini kalau budidaya sistem sekarang ini, Mbak, kalau dulu lain dengan yang waktu ikutan perusahaan. Kalau sekarang ini ya bisa dikatakan alami, benar-benar alami. Jadi ya penggunaan bahan-bahan kimia itu kalau bisa ya ditekan sekecil mungkin karena resikonya juga besar dan biaya juga besar. Jadi kalau bisa secara alami penggunaan probiotik itu diperbanyak, terus sistem penggantian airnya pun diperkecil agar nggak terlalu banyak kontaminasi. Jadi resiko masuknya penyakit dari luar itu bisa diperkecil dengan sedikit pergantian air. Terus persiapannya ini seperti Mbak lihat ini tambak yang baru panen. Ini dikeringin dulu, Mbak, biar kering, biar bakteri-bakterinya ya sebagian besar bisa mati karena penjempuran. Ini pembersihan lumpur-lumpur, dikeringin. Terus yang sebelah ini tambak yang masih dalam proses budidaya. Jadi pemberian pakan, pemilihan benur itu yang diusahakan yang tersebut. Penggunaan bahan kimia diperkecil dan penggunaan probiotik yang banyak, Mbak. Ya cuman itu aja, Mbak, yang bisa dilakukan untuk budidaya saat ini. Selainnya penghematan biaya, juga resiko penggunaan bahan kimia pun tidak ada. Di tambak Bratasena ini kan sering terjadi penyakit WSSC ataupun sendisit, Pak. Nah, bagaimana gerak-gerik udang yang terserang penyakit ini dan bagaimana cara menanggulanginya jika sudah terserang penyakit WSSP ini? Kalau penyakit WSSP, Mbak, itu dari dulu, dari zaman kami budidaya puluhan tahun lalu, hari ini sampai hari ini pun belum ada obat untuk penyakit WSSP. Yang kita lakukan hanya pencegahan bagaimana supaya udang itu enggak terinfeksi virus WSSP.
caranya ya kita jaga kualitas air, jaga udang jangan sampai ada stres. Stres itu banyak macam, penyebabnya juga banyak stres itu, Mbak. Jadi kalau udang stres, entah stresnya dari sebab apa, pergantian air atau kondisi lingkungan tambah nggak jelas, itu udang mudah sekali untuk diinfeksi WSSP. Jadi kalau ciri-ciri udang kena WSSP, yang pertama jelas Mbak, nafsu makannya sudah nggak ada, udang cenderung melayang-layang di air dan akhirnya mati. Penanggulangannya, satu-satunya jalan penanggulangan untuk WSSP adalah ya panen. Itu pun kalau udangnya sudah layak dipanen sih ya dia harus panen, mau nggak mau harus dipanen supaya penyebarannya tidak meluas ke tambak-tambak yang lain. Jadi penanggulangannya kita cuma hanya pencegahan, sebisa mungkin pencegahan, jangan menjaga udang jangan sampai stres. Stres itu banyak faktornya, banyak penyebabnya stres itu Mbak, kayaknya kalau WSSP penanggulangannya. Kalau kita ini sudah terbiasa dengan budidaya bersampingan dengan WSSP ya cuman itu caranya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Mbak. Pada program manajemen kesehatan udang, monitoring atau pemantauan menjadi kunci utama. Pemantauan secara rutin membantu mengetahui keberadaan penyakit lebih dini. Pengendalian penyakit juga harus dilakukan secara terpadu, melalui upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat agar didapatkan hasil yang efektif. Sekian video dari kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Salam budidaya.